Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Denny Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama konsep dari MVC atau Model View Controller di dalam bahasa pemrograman PHP. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan sedikit mencoba implementasi dari pemrograman MVC tersebut. Ya, jadi bagi teman-teman semua nanti silahkan simak dengan saksama ya, dan fokus biar teman-teman bisa memahami. Ya, untuk contoh dari implementasi yang akan kita buat di sini saya contohkan ya. Nanti cukup sederhana, kita hanya menampilkan data seperti ini ya, dan lihat di sana URL-nya ya. Kemudian kita bisa ubah data, kita ada formnya, kemudian kita bisa inputkan ya. Kemudian kita bisa klik simpan ya, dan di sini akan disesuaikan. Nah, tapi di sini yang akan saya contohkan nanti dengan menggunakan teknik MVC teman-teman. Jadi seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa MVC itu merupakan singkatan dari model, di mana dia berkaitan dengan data, kemudian V-nya adalah view, berkaitan dengan tampilan, dan juga ada C atau controller, yang mana dia akan bertugas untuk bekerja menghandle antara view dan juga controller. Nah, langkah yang pertama yang perlu teman-teman pastikan ataupun yang perlu teman-teman siapkan, yaitu silahkan teman-teman nanti membuat suatu direktori ya di dalam SAM, htdocs, ataupun di dalam www kalau teman-teman menggunakan WAM ya. Contoh di sini saya menggunakan nama folder phpMVC ya, phpMVC, dan di dalamnya akan saya buat satu folder bernama view, yang mana nanti akan saya gunakan untuk menyimpan sebuah dokumen-dokumen view dari file yang akan kita buat. Nah, setelah itu saya akan membuka foldernya terlebih dahulu ya, di dalam menggunakan text editor kesukaan saya ya. Nanti silakan teman-teman menyesuaikan sendiri aja. Di sini PHP MVC, select folder ya. Nah, oke, sudah. Nah, langkah yang pertama yang perlu teman-teman buat yaitu adalah suatu file ya, file PHP index tentunya di dalam folder PHP MVC. Jadi satu tingkat setara dengan view. Silahkan klik kanan new file ya, di dalam PHP MVC-nya silahkan disimpan bernama index.php. Jadi ketika halaman ini dibuka nantinya ya, localhost PHP MVC, dia akan mengarah ke halaman index. Berhubung halaman indeksnya belum kita buat, maka masih kosongan seperti itu ya. Nah, di dalam indeks ini mari kita buat suatu perintah PHP ya. Nah, ini perintah di indeks ini nantinya akan berisi PHP semua. Jadi saya gunakan PHP membuka aja tanpa penutup gitu ya. Nah, kita gunakan keyword require one ya. Kemudian nanti saya akan membuat file bernama router.php. Nah, jadi perintah ini tuh dia berfungsi ya untuk memanggil suatu file ya bernama router PHP. Jadi ketika ini saya refresh ya, nah dia akan error ya, karena requirement PHP itu tidak bisa di open karena tidak tersedia ya, belum ada file router.php di sana ya. Di sini itu belum ada file router.php ya. Ini perintah ini dikenal sebagai teknik bootstrapping ya. Jadi nanti memanggil satu file di mana file tersebut akan memanggil file lain ya, file MVC yang akan kita buat nantinya. Oke, itu masih error ya tadi ya. Nah, mari kita membuat file router PHP-nya satu setara ya dengan file PHP index tadi. Nah, saya simpan dulu bernama router.php. Nah, file router PHP ini
akan saya isi dengan perintah membuat suatu variabel URL, kemudian akan saya isi ya URL array dengan exploit. Exploit itu pemisah string berdasarkan tanda pemisah gitu ya. Jadi kita bisa mengekspor ataupun memisahkan string dengan tanda pemisah. Nah, tanda pemisah yang akan saya gunakan nantinya itu adalah tanda garis miring. Nah, dan nanti saya gunakan variabel server ya, ataupun request URI ya, berdasarkan request dari URI-nya. Jangan lupa titik koma. Kemudian nantinya di bagian router ini akan saya inputkan file ya, include once file yang bernama controller. Nah, ini nanti akan saya buat setelah ini PHP, dan saya akan membuat suatu objek bernama controller ya dari kelas controller. Nah, kurung tutup titik koma. Nah, jadi untuk penjelasan file router ini, dia akan meroutingkan dan dia akan menyimpan suatu URL ya, memisahkan suatu URL nantinya yang agak di atas ini biar nanti lebih rapi, berdasarkan garis miring. Jadi dipisah-pisah berdasarkan garis miringnya ya, setiap ada slash-nya di garis miringnya dia akan dipisah-pisah. Dan di sini pula nanti dia akan menginputkan suatu file controller yang nanti akan saya buat setelah ini ya, dan saya membuat suatu objek bernama controller dari kelas controller itu. Nah, mari kita buat file controllernya di dalam PHP ya, bukan di dalam view. Ingat, ini saya buat dua file ini di dalam PHP MVC. Nah, saya simpan dulu. Nah, sebelumnya saya coba refresh dulu ya, halamannya apakah masih error ya, ternyata ya, karena kita belum bisa untuk menampilkan controller PHP-nya. Coba kita buat controllernya di dalam PHP MVC. Saya simpan, nama filenya adalah controller.php ya, pakai C atau pakai C nampaknya teman-teman. Cari nama aja pakai C, terserah ya teman-teman mau menggunakan nama aja, sebenarnya bebas tapi disesuaikan ya. Kalau di sini pakai C, di sini ya pemanggilannya controller, R-nya double, di sini juga disamakan. Nah, kontrol ini nanti akan saya isi dengan kelas ya, pembuatan kelas controller. Nah, yang seperti ini dulu aja. Coba saya save dan coba saya tampilkan hasilnya apakah masih error. Ya, masih error nampaknya di bagian router line 2, request URI di line 2. Nampaknya ada yang error teman-teman di request URI-nya. Untuk yang error lainnya sudah hilang ya. URL array exploit server request URI. Titik koma, benar ya. Coba saya buka dulu. Ada kesalahan di sini nampaknya teman-teman. Bukan pakai I, tapi pakai E ya. Oke, saya save dan saya refresh. Nah, sudah tidak error seharusnya ya. Karena untuk pemanggilan dari indeksnya router itu sudah ada. Kemudian di router ini saya memanggil kontrol PHP dan kontrolnya juga sudah ada. Meskipun belum kita isi apa-apa ya kontrolnya ya. Baru kita membuat kelas bernama controller saja. Nah, setelah ini bagaimana? Ya, coba kita coba dulu aja kelas controller ini untuk mencetak sesuatu ya. Oke, ya di sini kontrolnya akan saya coba untuk mencetak sesuatu biar apakah nanti berhasil atau enggak gitu ya. Jadi di sini saya copy saja ya. Function construct, kemudian di sini kurung tutup. Nah, saya akan tampilkan echo oke gitu aja. Nah, ini untuk mencoba aja bahwa function ini sudah berjalan atau belum. Saya refresh. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi
kita baru mencetak oke. Nah, ini ya, function spasi garis underscore-nya 2 construct. Nah, baru sampai di sini nanti kita akan panggil model di dalam controller ya. Sebenarnya ini tidak berisi oke gitu aja ya teman-teman ya, tapi nanti kita akan memanggil suatu model yang mana model itu akan kita gunakan untuk pencarian data ya. Jadi kita membuat suatu fungsi untuk panggil model di sini di function construct ini, terus saya include nanti namanya yaitu model.php, nama filenya yang akan kita buat setelah ini ya. Jangan lupa titik koma, dan setelah itu this ini terdiri dari strip dan juga kurung besar dari ya, lebih besar dari. Nah, this model sama dengan new model. Kita membuat suatu model ya dari kelas model yang ada di dalam file model ya. Oke, dan setelah ini coba ya, kalau kita praktekkan atau kita refresh, halamannya akan error kembali ya. Ya benar ya, karena kita belum memasukkan ataupun belum membuat suatu file model. Nah, setelah ini kita buat file model, letaknya sama ya dengan controller. Jadi kita buat di sini, kita simpan dengan nama model.php. Nah, di model tersebut kita membuat suatu kelas model kurung perawat. Nah, kita simpan dulu, coba kita refresh. Ya, sudah tidak error ya, cuma belum tampil apa-apa karena kita belum menampilkan data apapun di sini ya. Nah, mari kita isi kelas model ini dengan function spasi underscore construct gitu ya, kurung buka kurang tutup. Nah, di bagian sini akan saya isi dengan this nama, this arah panah gitu ya. Nama arah panahnya itu terdiri dari strip dan juga lebih besar dari ya. Namanya akan saya kosongi dulu aja, kemudian nanti akan saya isi umur. This umur akan saya buat 0 dulu ya secara defaultnya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita menggunakan fungsi setter dan getter ya. Public function set nama sama dengan kurung buka diambilkan dari nama. Kemudian untuk nama ini this nama sama dengan nama ya, dolar nama. Nah, this nama sama dengan dolar nama. Nah, ini sama juga nanti untuk usia ya. Nah, tapi di sini kita baru set namanya, jadi memasukkan nama yang akan kita import tadi ya. Kalau kita lihat di bagian di sini kan tadi saya menginputkan data. Nah, data itu akan ditampung dan dimasukkan ke dalam sini ya, nama. Ini baru kita memasukkan. Nah, nanti untuk memanggilnya kita gunakan fungsi get. Public function get nama dolar nama, itu nanti dia akan mereturn, ingat ya, return this nama. Nah, sama halnya di dalam bahasa PPO ya. Oke, ini untuk nama
ya. Terus nanti teman-teman juga buat untuk umurnya. Ya, public function set nama this nama sama dengan nama, return this nama. Oke, sudah benar. Nah, baru di sini saya copy aja ya untuk umurnya. Public set umur berarti ini diambilkan umur juga. Di bagian sini juga umur. Ya, ini juga umur. Saya blok aja di sini. Ganti secara bersamaan ya. Umur. Nah. Oh, ini kurang. Get umur. Nah. Oke, ini kurung tutupnya dan ini kurung tutup yang atas. Benar ya? Oke, ini modelnya nanti buatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia untuk men-setting namanya, nama yang diinputkan di dalam form ya, terus disimpan di sini di model. Seharusnya model ini juga akan berinteraksi ke dalam database, cuma kita jangan jauh-jauh lah. Ini dasarnya dulu ya, biar teman-teman juga bisa memahami. Dan juga nanti setelah disimpan di nama, di umur ini nanti juga kita bisa mengambilnya dengan fungsi get ini ya, get nama dan juga get umur. Nah, ini kalau kita refresh di sini ya, ini masih error ya. Pada model len 6, objek operator len 6 ada yang error, coba dicek. This umur sama dengan ini kurang string ya. Oke. Nah, seharusnya tidak error seperti ini ya. Nanti kalau error dicek errornya di mana. Jadi setiap teman-teman ubah usahakan dicek errornya di mana ya. Tapi kalau memang error belum dibuatkan filenya ya udah memang seperti itu. Ya, terus ini membuat function apalagi nih. Tadi kita sudah menginputkan model ya di controllernya. Model, kita membuat model, terus kita menampilkan dulu ya, tampilkan datanya. Jadi di control ini kita membuat suatu function index. Nah, function nanti namanya ini tipenya public function index. Jadi secara defaultnya dia akan menampilkan ini. Ketika halaman pertama kali dibuka, dia akan menampilkan perintah this model ya. Kita memilih modelnya, kita set namanya. Untuk awalnya di sini saya kasih nama saya dulu ya, atau ya udah nama saja lah, Dendi. Kemudian untuk nama this model kita ambilkan dari get nama ya. Terus kita setelah diinputkan namanya Dendi ya, di sini diinputkan namanya Dendi, kemudian kita tampilkan, ambil datanya Dendi itu, terus kita menyuruh kontrol ini untuk mencari view ya, untuk menampilkan data. Include nanti ada di dalam folder view dan nama filenya sapa.php. Dan sini jangan lupa titik koma. Oke, sampai sini dicoba dulu dipahami teman-teman. Saya akan men-charger laptop saya ya. Kebetulan ini sudah ngasih kode. Nah, oke, baik. Jadi di sini seharusnya errornya dia karena tidak menemukan file sapa. Coba saya refresh. Saya save ya. Ini belum berjalan nampaknya file sapanya, atau kita buat dulu ya file sapanya. Barangkali dia dimasukkan cuma nggak bisa tampil gitu ya. Coba kita buat dulu di dalam view ya. Sekarang simpan bernama sapa.php. Nah, sapa ini ingat ya, view itu berkaitan dengan tampilan. Biasanya dia terbuat dari HTML. Sapa gitu ya. Atau MVC sederhana gitulah. Nah, untuk di dalam bodinya saya menggunakan H1 aja. Hai PHP echo, atau kita bisa ganti sama dengan dolar nama titik koma ya, terus
Di bawah ini saya gunakan paragraf. Ini view pertama untuk menyapa. Nah, kemudian nanti di bagian bawah saya menggunakan tag href untuk mengunjungi controller ubah, yang mana nanti di sini ada tulisan ubah data. Nah, coba saya refresh. Belum tampil juga nampaknya teman-teman. Oh ya, lupa ya. Jadi tadi kan gini teman-teman. Kita baru membuat routernya itu untuk mencari kontrol PHP aja. Nah, kita belum mengakseskan ataupun belum mengarahkan. Ketika dia pertama kali dibuka, dia harus membuka apa gitu ya. Ini kan hanya membuka controller. Controller dibuka, dia memanggil model, terus memanggil function index. Nah, jadi di sini di routernya kita tambahkan perintah. Kita membuat suatu variabel URL atau terserah nama variabelnya. Di sini saya gunakan untuk menampung URL dari array. Ya, arraynya itu nanti indeksnya ada 2 yang akan saya ambil. Terus di bagian sini saya membuat suatu if statement. If $URL, ya, ketika URL itu sama dengan kosong, ya, kita jalankan perintah ataupun kita panggil controller untuk ke indeks. Ya, yang kita buat tadi apa, indeks atau apa ya? Ini ya. Nah, indeks. Ya, indeks. Terus titik koma, jangan lupa. Nah, jadi ketika di dalam URL ini kosong, ya, jadi ketika saya buka kosong, PHP MVC ini kan kosong ya, di belakangnya nggak ada tulisannya, dia arahkan ataupun pilih controller yang bagian indeks. Controller indeks dia menjalankan ini, men-setting nama yang ada di dalam model, ya, yang ada di model itu disetting namanya Dandy. Kemudian dia mengambil this model get nama. Nah, modelnya nanti disetting namanya Dandy, terus di get, ya. Di sini sudah masuk namanya itu Dandy, get nama. Kemudian, nah, coba saya refresh sekarang. Oh, masih error nampaknya, panjang sekali nih. Apa errornya kira-kira? Model line 12, model get nama, line 12 di modelnya ada yang error. Public function set nama, this nama sama dengan nama. Ya, terus udah bener ya. Public function get nama. Oh, ini nggak pakai parameter. Ya, yang get itu nggak pakai parameter. Nah, gini. Yang pakai parameter yang set nama ya. Nah, kalau get itu kan dia di return. Nah, jadi dia nggak pakai parameter. Oke, saya refresh. Ya, ini baru tampil. Ini untuk penyapa. Ini ada yang masih salah nampaknya. Di model line 13. Line 13. Return this nama. Return this nama. Errornya apa tadi katanya? Undefined variable. PHP MVC line 13. Property titik 2. Variable titik 2 nama. Nama itu nggak dikenal. Line 13 ya. Line 13 this dollar nama. Nama yang kita tampung di sana nama. Oh, ini teman-teman ya, yang kita buat adalah nama dan umur. Nama tanpa dolar, umur tanpa dolar. Nah, ini ya, ini nanti filenya saya kasih ke teman-teman aja ya, nanti teman-teman bisa kembangkan. Nah, ini baru ya, benar ya. Hai Dandy, ini view pertama untuk menyapa ya, padahal yang kita buka hanya PHP MVC aja ya, karena dia telah dialihkan oleh si index untuk memanggil router. Routernya memasukkan file controller dan dia membuat suatu pernyataan. Jika URL yang diinputkan itu kosong, ya, nggak ada apa-apanya, maka arahkan controller pada bagian index, pada function index. Nah, function indexnya itu dia setting namanya adalah Dandy. Kemudian dia mengambil datanya.
datanya sudah disetting namanya Denny, dia diambil kembali dan tampilkan view Sapa. Ya, di dalam view ada Sapa. Nah, di Sapa ini kita ambil hai nama yang sudah di set tadi, kemudian tampilkan. Ya, kemudian ini ada ubah. Nah, coba kita klik ubahnya sudah berfungsi belum? Seharusnya belum. Ya, object not found. PHP MVC ubah. Ya, linknya ubah. Nah, PHP MVC ubah ini belum berfungsi. Karena apa? Ya, karena kita belum membuat suatu controller ubah. Ya, di dalam controller di bagian bawah sini kita membuat sebuah public function ya bernama ubah nantinya. Public function namanya adalah ubah. Ya, sama dengan yang di atas tadi index. Terus ubah ini dia akan mengenerate ya ataupun memasukkan include file ya. Nanti filenya itu ada di dalam folder view. Terus saya kasih nama formulir aja ya untuk mengedit data ya, formulir PHP. Nah, jadi ketika diklik ini ubah data, saya refresh dulu ya. Belum tampil ya. Nah, kenapa? Ya, karena ini kalau file ubah itu berupa .php atau berekstensi ubah.php itu bisa ya. Tapi ini ingat di MVC teman-teman. Ya, di MVC jadi kita memerlukan satu tambahan file yang mana file ini disebut sebagai htaccess ya. Kita buat file baru di PHP MVC namanya adalah htaccess ya. Dan file ini itu nanti silahkan teman-teman isi dengan keyword seperti ini. Ya, jadi dia itu kayak membuat suatu link URL ya, rewrite on ya, jadi menulis ulang itu di on kan, kemudian rewrite request file name ya, jadi dia membuat semacam kayak suatu link yang mana link itu bisa ditulis ulang ya, rewrite persen spasi request file name, kemudian min f file, kemudian request file name min d directory, kemudian rewrite rule-nya diganti menjadi dan diarahkan ke index.php. Jadi ketika ada file di sini yang aneh-aneh ya atau tulisannya yang aneh-aneh, dia di generate untuk dituliskan ulang dan ditampilkan ke index.php. Nah, oke, coba di sini saya refresh, saya ubah data. Nah, ini sudah tidak error ya. Sudah tidak error, cuma datanya belum bisa tampil ya. Oke, jadi nanti silakan ya di sini ya. Nah, datanya belum tampil karena di controller ini tadi kita arahkan ke view formulir ya. Jadi kita sudah bisa untuk ubah data, sudah bisa ke view formulir, dan kita buat suatu file bernama formulir di dalam view. Nah, saya simpan bernama formulir.php ya. Formulir ini nantinya akan saya gunakan ya untuk membuat suatu input type ya. Nah, biar lebih cepat saya kopas aja ya teman-teman. Nanti tetap saya jelaskan ya. Formulir saya paste di sini ya. Nah, ini hanya HTML biasa ya, form actionnya nanti ke dalam bagian tampil, tapi tampil di sini bukan nama file, tampil ini merupakan suatu controller dengan metode post ya. Terus kita membuat tabel biar rapi aja, tr nama, tipenya teks ya inputnya, terus umur, tipenya number, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini ada nama dengan input tipe teks, namanya nama, kemudian ada umur, tipenya number ya, yang mana nanti biar pilihannya itu adalah number, kemudian submit ya, ada tombol submit, simpan. Ketika disimpan dia akan action ke tampil. Nah, coba ini saya save dulu, kemudian saya refresh halaman ini ya biar dia tampil dulu. Nah, coba di sini saya refresh, ubah data. Oh, nampaknya belum tampil juga nih. Apalagi ya yang belum ya. Bentar, saya cek ya. Kontrolnya sudah, view formulir, router sudah, htaccess-nya tadi sudah, router kontrol formulir, antara ini ya, router mungkin. If URL kosong, kontrol index. Kalau kosong ya,
Oh iya ya, bentar. Controller. Nah, ada tambahan berarti di sini else ya. Jadi ketika URL-nya ada isinya, ya, kita cek ya, else selain kosong if. Jadi if di dalam if ini if bersarang method exist ya. Jika exist di dalam controller method name-nya URL ya. Dollar apa tadi namanya? Ini ya, URL dollar URL kurung tutup. Nah, kita jalankan bahwa controllernya itu harus mengarah ke URL. Nah, jadi kita harus mengarahkan ubah ini ke dalam controller, maksudnya gitu. Kita memilih bahwa jalankan function ubah, ya, jalankan function ubah. Tadi yang ada di dalam sini kan ada ubah. Nah, jalankan function ini. Nah, jadinya menulisnya dollar controller arah panah ya, arah panah dollar URL titik koma. Bener nggak? Saya tes dulu ubah data. Ya benar ya teman ya. Atau ini saya selesaikan dulu ya. Nah, selain ini, jadi di sini else. Selain itu tampilkan echo error 404 gitu ya. Biasanya kan ada error 404 gitu ya. Itu DR. Terus di bawahnya ada echo URL yang Anda maksud tidak ditemukan. Nah, titik koma ya. Ya, jadi selain itu dibuat misalkan edit ya kosong gitu ya URL-nya, pesan errornya pesan yang sesuai yang kita inginkan gitu ya. Tapi kalau ubah dia akan mengunjungi controller ubah. Nah, controller ubahnya dia akan memanggil view formulir PHP. Nah, view formulir PHP-nya ketika diisi data, ketika disimpan dia akan memanggil tampil. Tampil ini bukan nama file. Ya, coba kita isikan data dulu sembarang. Misalkan Kurniawan, usianya 13 tahun. Klik simpan. Tampilnya nggak ditemukan ya karena di dalam controller ini kita belum membuat suatu function tampil. Nah, kita buat dulu public function tampil. Isinya apa? Nah, isinya nanti kita mengarahkan aja ya. Nantinya tampil ini kita arahkan ke halaman enggak mengarahkan deh. Kita harus menginputkan data ya. Tadi kan di formulir ini kita memiliki nama dan juga umur. Ya, jadi di sini kita mengirim data ke model. Oh ya, kita mengirim data ke model dengan cara $post. Apa yang kita postkan? Nama ya, nama dan umur tadi. Kita gunakan post ke nama yang ada di dalam model. Terus juga kita gunakan perintah ini untuk yang umur. Nah, post umur. Setelah itu kita ambil datanya, nama this model get nama. Nah, kita ambil datanya. Ya, kita ambil datanya untuk ditampilkan maksudnya. Kemudian sama ya, umur sama dengan get umur. Umur di sini juga umur. Nah,
Baru kita panggil data include file yang ada di view, nanti namanya adalah data.php. Belum kita buat ini. Nah, save dan kita coba kita refresh dulu dengan miring data yang tadi ya. Data PHP nggak ditemukan. Oke, benar ya, berarti ini tidak ada masalah karena ini masalahnya data PHP itu belum kita buat. Nah, mari kita buat di dalam view ya. Kita buat new file bernama data.php. Nah, di dalam data ini isinya apa sih? Isinya HTML biasa, sama seperti tadi ya. PHP MVC sederhana. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, Sapa tadi ya. Saya copy aja lah dari sini ya. Data. Hai nama. Kemudian ini view pertama untuk menyapa, saya ganti usiamu, usia Anda sekarang diambilkan dari PHP Evo dolar umur atau usia tadi, umur kayaknya. Nah, ini dihilangkan dulu aja lah ya, kita hanya mengambilkan data dulu. Continue. Hai, usia Anda sekarang 0. Masa sih? Nah, data Kurniawan saya isikan 45 ya. Cepat. Tuh, belum tampil datanya. Dolar nama PHP ya. Usia kamu sekarang keluarnya. Get nama. Ada yang error nampaknya di sini. Datanya sudah bisa, filenya sudah bisa terkoneksi, cuma datanya belum bisa ini. Public function tampil ini kayaknya. Dolar cost nama, list model get nama. Dolar nama. Kita mengambil nama ya untuk di post. Oh, kita belum setting ya teman-teman. Set namanya belum, ketinggalan di sini. Jadi kita setting dulu. This model set nama. Ya, diambilkan dari dolar post nama. Nah, ini. Ya, jadi kita memasukkan nama dulu di dalam ini model ya. Nama ini kita isi dulu dan umurnya. Nah, ini dengan kontrol ini. This model set nama dari post nama. Ya, dari post nama ini yang diambilkan dari formulir tadi. Kemudian juga sama dengan untuk umur. Set umur. Continue. Nah, ini sudah tampil, jadi datanya sudah bisa. Nah, oke ya, jadi cukup seperti ini teman-teman. Agak sedikit membingungkan kan untuk awal kali teman-teman belajar PHP MVC. Ya memang ya, saya pun juga sudah beberapa kali belajar, agak sedikit bingung ya. Buktinya saya sering salah tadi ya, cuma saya langsung keingat, oh ini ternyata kurang ini kurang itu ya. Ini barangkali ingin ditambahkan URL untuk mengedit data juga bisa ya. Tadi data di sini tambahkan untuk href-nya, ubah tadi ya, nama controllernya ubah ini ya, view formulir ya, ubah edit. Misalkan saya menjadi edit. Oke, kalau kita edit langsung bisa ya, karena controller ubahnya ya sudah ada di dalam file controller ya, dia langsung tampil ke formulir. Ya, jadi kita cukup membuat ubah ini aja, nanti kita bisa langsung mengedit-editnya. Ya, ini kalau sudah jadi enak teman-teman ya. Kita tidak usah membuat fungsi ini kembali. Ya, kita membuat function ini cukup sekali, nanti bisa dimanfaatkan beberapa kali. Ya, jadi kiranya seperti itu teman-teman. Nanti file ini akan saya kirim ke teman-teman
akan saya upload ke dalam Drive ya. Nanti bisa di download, bisa dipelajari ya alurnya seperti apa, nanti bisa ditonton video ini ulang. Ya, dan saya informasikan untuk mata kuliah saya ya, khusus mata kuliah ini karena berhubung minggu depan itu seharusnya minggu tenang ya. Karena ini pas minggu tenang, pas libur Nataru ya. Jadi saya undurkan untuk UASnya. UAS yang awalnya tanggal 7 ya, akan saya undur menjadi tanggal 14. Dan di tanggal 7 ini nanti saya akan jelaskan mengenai teknis dari UAS ini ya. Akan saya jelaskan ini di saat tanggal 7. Nah, hanya menjelaskan ini saja. Dan barangkali ada pertanyaan mengenai MVC ini. Ya, jadi kiranya seperti itu untuk teman-teman. Jadi teman-teman nanti bebas untuk, maksudnya nggak bebas ya, maksudnya masih panjang ya. 1 minggu lagi deadline-nya. Tambahan deadline-nya bertambah 1 minggu gitu maksud saya. Ya. Nah, jadi nanti silahkan untuk Nataru dimanfaatkan dengan bagus ya untuk pengerjaan tugas proyeknya, dan ini ketentuan-ketentuannya. Oke, minggu depan kita libur, dan minggu depannya kita tanggal 7 ini kita bertatap maya untuk membahas mengenai UAS, dan di tanggal 14 itu adalah deadline akhir ya. Nanti akan saya ubah ini ya, akan saya ubah nanti di tanggal 14. Nah, saya mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan hari ini tidak bisa live streaming karena saya ada kegiatan tutup tahun ya di kampus juga bersama teman-teman kampus juga. Jadi saya persiapkan video ini ataupun saya buatkan rekamannya. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk presensi juga di Syakat ya. Dan teruntuk mahasiswa yang memberikan review merah, saya doakan untuk semoga Anda diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang berkah, yang barokah, yang banyak, dan selalu berada di lindungannya. Akhirul kalam, saya Dendi Kurniawan. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan kata jangan lupa titik koma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.